Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan G? Sebelum kita masuk materi, ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan. Pertama, berkaitan dengan kejadian minggu kemarin atau pertemuan yang sebelumnya, di mana banyak di antara kamu yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengirimkan gambar, kemudian tidak juga menonton video pembelajaran yang sudah ibu tayangkan. Nah, ibu berharap pada pertemuan kali ini kamu semua mengerjakan kembali tugas yang sudah diberikan minggu lalu, yaitu berupa tugas menggambar, baik menggambar model maupun ilustrasi, kemudian diupload gambarnya di link Google Form. Nah, untuk video pembelajaran yang ditayangkan, ibu mohon anak-anak ibu semua kelas 8F dan G, kamu harus tetap semangat ya. Guru-gurunya pun berusaha sekuat tenaga agar tetap semangat. Jadi kamu juga harus tetap semangat. Ingat ya, harus tetap semangat. Nah, anak-anak ibu, nanti di akhir video ini akan ada link untuk mengerjakan tugas evaluasi bab 1, 20 soal dengan poin 100. Jadi tolong hati-hati ketika mengerjakan, karena kalau sudah salah maka tidak bisa diperbaiki dan itu akan menjadi nilai skor penilaian bab 1. Jelas ya? Oke anak-anak ibu, materi kita kali ini adalah tentang seni musik. Namun sebelum kita masuk ke bab 2, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 2 ya. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang seni musik. Nah, nanti bagaimana materinya? Silakan disimak dengan baik. Oke, kita masuk materi yang kedua, yaitu bernyanyi lagu daerah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang lagu daerah. Siapa sih yang gak suka nyanyi? Rata-rata pasti kamu semua, bahkan termasuk Ibu, pasti suka menyanyi. Namun pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bernyanyi lagu daerah. Apa itu lagu daerah? Lagu daerah tidak sama dengan lagu yang biasa kita nyanyikan. Bedanya, lagu daerah itu merupakan identitas suatu daerah, setiap suku atau di daerah di Indonesia yang memiliki alat musik atau bahasa tersendiri. Jadi lagu daerah itu ciri khas dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Biasanya lagu daerah itu dinyanyikan dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan diiringi dengan alat musik alat musik daerahnya masing-masing gitu ya. Kenapa disebut lagu daerah? Karena memang lagu itu diciptakan di daerah itu saja. Jadi kesimpulannya lagu daerah itu adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makanya sampai saat ini kita masih tahu lagu daerah. Kenapa? Karena memang lagu daerah itu diwariskan secara turun-temurun, ya. Nah, bernyanyi lagu daerah, kemudian kedudukan dan fungsi musik dalam masyarakat Indonesia. Sebagai apa sih musik itu di Indonesia? Yang pertama sebagai pengiring tari. Sudah tahu ya, pasti setiap tarian tradisional pasti ada musik tradisional yang mengiringinya. Itu adalah fungsi atau kedudukan musik tradisional tadi dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai media bermain. Nah, kalau kamu bingung media bermain, di sini maksudnya
musik itu sebagai hiburan. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang Indonesia di masa penjajahan Belanda atau di masa kerajaan, ketika mereka merasa lelah setelah seharian bekerja atau setelah bekerja berat dalam waktu yang lama, nah mereka biasanya mendengarkan musik bersama-sama sambil melakukan tarian daerah, sehingga mereka refresh kembali dan kembali besoknya semangat lagi dalam bekerja gitu ya. Nah, di sini fungsi musik sebagai media bermain. Kemudian yang ketiga sebagai sarana upacara adat atau ritual keagamaan. Ya kamu udah pasti paham deh ya. Nah, yang namanya musik daerah biasanya dipakai untuk upacara adat kayak misalnya upacara ngaben di Bali. Itu kan dia ada tariannya, ada musik tradisional yang digunakan. Kemudian yang keempat sebagai media penerangan. Di sini maksud media penerangan dari pola-pola musik tertentu yang ada di musik tradisional itu biasanya digunakan sebagai tanda bagi anggota masyarakat atas suatu peristiwa atau kegiatan. Jadi penerangan di sini tuh maksudnya menerangkan bahwa oh lagi ada acara nih, lagi ada kegiatan nih, seperti itu. Kemudian, nah contoh media penerangan biar kamu nggak bingung, misalnya apa? Misalnya di Indonesia itu terkenal dengan beduk ketika Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Nah, beduk itu merupakan alat musik tradisional yang digunakan untuk menerangkan, oh kenapa ada beduk nih? Tandanya hari Lebaran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, sebagai sarana komunikasi pengantar bicara antara satu budaya dengan budaya yang lain atau sesama penduduknya. Di situ biasanya genderang ketika kita bawa apa namanya alat musik berupa genderang tandanya oh ada peringatan penting gitu ya. Kalau kita mukul kentongan oh tandanya ada bencana, ada hal-hal yang lainnya. Itu namanya sarana komunikasi penghubung antar satu informasi dengan informasi yang lain. Kemudian yang terakhir sebagai sarana perang. Nah ini bisa dipakai zaman dulu ya. Kalau kita mau perang tuh biasanya membunyikan alat musik atau menggunakan alat musik yang sifat suaranya tuh sangat kencang gitu ya. Nah, karakteristik lagu daerah. Lagu daerah itu seperti apa sih? Lagu daerah itu tadi seperti yang Ibu bilang tidak sama dengan lagu yang biasa kita mainkan. Apa bedanya? Yang pertama, syairnya bersifat kedaerahan. Jadi, lagu daerah itu karena menggunakan bahasa daerah, maka syairnya pun mengikuti daerah dari mana asal lagu itu. Kayak misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul, nggak bisa dinyanyiin pakai bahasa Betawi gitu ya, dia tetap menggunakan bahasa Jawa karena memang syairnya sesuai dengan sifat kedaerahannya. Kemudian yang kedua, irama dan melodinya sederhana. Bedanya dalam lagu daerah, not yang dipakai itu berupa tangga nada pentatonis namanya, yaitu hanya terdiri dari 5 not angka, yang terdiri dari do, re, mi, sol, dan la. Jadi hanya 5, yang kita tahu kan 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si gitu ya. Nah, kalau di lagu daerah, dia hanya menggunakan 5 not berjenjang. Yang ketiga bersifat turun-temurun, jadi diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang terakhir, jarang diketahui penciptanya. Biasanya sudah di aransemen, baru diketahui siapa penciptanya. Teknik dan gaya dalam bernyanyi dalam musik tradisional. Yang pertama, teknik bernyanyi lagu daerah. Dalam bernyanyi lagu daerah yang harus diperhatikan yang pertama teknik vokal. Vokal itu suara, huruf yang kita lafalkan. Kalau nyanyi hurufnya A harus bilang A. Kalau A-nya ditahan berarti harus ditahan. Nah, biasanya dalam lagu daerah itu ditentukan oleh organ tubuh, misalnya bentuk muka, bentuk mulut, seperti itu. Serta kualitas suara nih, anak laki-laki yang suka ngerokok sebaiknya berhenti ngerokok kalau mau suaranya bagus ya. Teknik ini meliputi intonasi, tinggi rendahnya nada, resonansi,
ruang udara ketika suara kita dikeluarkan, artikulasi, pernafasan, dan pembawaan penyanyinya. Jadi nyanyi lagu daerah juga nggak sama dengan nyanyi lagu modern. Ketika menyanyikan lagu tradisional, lagu daerah, kita harus mengikuti pembawaan dari lagu itu. Lagunya tentang apa nih? Oh, tentang semangat. Berarti kita harus membawakan lagu tersebut dengan nada semangat. Kemudian, kalau berdasarkan jumlah orang yang menyanyikan, ada dua teknik. Ada yang pertama menyanyi secara solo atau sendiri, gitu ya, individu, atau ada yang B, menyanyi kelompok. Kelompok itu bisa duet, bisa juga paduan suara, gitu ya. Nah, itu tekniknya. Kalau ibu sih lebih milih teknik nyanyi rame-rame, gitu ya, daripada sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah gaya lokal. Karakteristik dari masing-masing lagu daerah yang unik dan berbeda dengan lagu daerah lainnya. Ingat, lagu daerah itu tidak sama dengan lagu yang lain, makanya dia sifatnya unik. Nah, nama gayanya itu gaya lokal. Yang kedua, namanya gaya individual, yaitu pencipta yang menciptakan lagu itu yang menyanyikan. Jadi dia yang menciptakan, dia yang menyanyikan. Dan yang ketiga, gaya periodikal, yaitu musik yang mengikuti tradisi. Jadi dia sepaket musik, kemudian lagunya, kemudian tradisinya. Contohnya apa? Gambang Kromong sebagai musik Betawi. Biasanya kan dipakai kalau acara-acara tertentu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, menyanyi secara unisono. Apa itu unisono? Yaitu menyanyi satu suara atau menyanyikan melodi yang sifatnya harus diperhatikan secara bersama-sama. Jadi unisono itu kurang lebih seperti paduan suara yang dipadankan bersamaan dengan satu suara. Jadi satu melodi, satu suara, tapi nyanyinya rame-rame. Itu namanya unisono. Hal yang harus diperhatikan dalam menyanyi unisono sama seperti tadi menyanyi lagu daerah. Yang pertama harus diperhatikan adalah kejelasan ucap vokal huruf yang keluar dari mulut kita sesuai dengan huruf yang ada di lagu, bahkan per huruf ya nak, bukan per bait. Kemudian frasering, frasering itu pernapasan tadi, lafal huruf yang keluar. Kemudian sikap dalam bernyanyi, karena ini paduan suara, jadi sikap bernyanyi itu harus seperti apa gitu. Kemudian dan yang terakhir intonasi, tinggi atau rendahnya nada. Pada tahun kemarin, anak-anak ibu sempat praktek menyanyikan lagu secara unisono. Namun pada pertemuan kita kali ini kemungkinan tidak praktek secara langsung, namun nanti kamu bisa praktekkan bersama keluarga kamu di rumah, gitu ya. Nah, anak-anak ibu, ini yang udah penasaran dari tadi nunggu token buat ngerjain tugas, ini tokennya ya hari ini. Seni itu indah, jadi harus dinikmati dan dibuat menjadi indah. Sekian materi dari Ibu. Nah, demikian tadi pemaparan videonya ya. Disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kita masuk materi pertama di bab kedua, yaitu tentang seni musik. Adapun nanti teknik untuk prakteknya akan diberitahukan di pertemuan terakhir di bab 2. Jadi, mulai dari sekarang, kamu udah tahu apa itu seni musik. Nah, buat yang biasanya nyanyi di rumah, mulai dari sekarang, kamu juga harus belajar menghafal dan menyanyikan lagu-lagu daerah. Sampai di sini dulu ya anak-anak ibu pertemuan kita. Ini pertemuan yang kelima. Tetap pesan ibu, kalian harus semangat. Ingat, kalian harus menjaga semangat dan konsisten dalam belajar. Karena walaupun kita dalam keadaan seperti ini, pembelajaran jarak jauh tetap dianggap sama seperti pembelajaran di sekolah. Jadi jika kalian ketinggalan mengerjakan tugas, kalian bisa langsung menghubungi ibu atau menghubungi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak ibu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap berada di rumah. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.